Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat semuanya, kita masih bicara tentang aritmatika sosial. Kali ini kita lanjutkan di bagian yang terakhir atau bagian yang ketiga. Apa saja yang kita bahas? Oke, jadi langsung saja. Cakupan materinya yaitu kita akan bicara tentang bunga tunggal, bagaimana kita akan pecah menjadi tabungan, kemudian angsuran, dan kita pecah ke beberapa jenis soal, ya. Jadi cakupan materi untuk bagian yang ketiga ini meskipun cuma dua ya, cuman tapi ini soalnya bervariasi. Langsung saja ya biar cepat. Oke, bunga tunggal. Nah, ini yang pertama tentang tabungan. Jadi saya bedakan tabungan dengan pinjaman biar lebih mudah nanti. Yang pertama di sini ada soal seorang pemuda, saya ingin menabung uang saya sebesar 10 juta. Berapa jumlah uang saya selama 5 tahun? Nah, katanya orang ini, oh, bank kami menerapkan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Sehingga uang Bapak menjadi 12.500.000 rupiah. Nah, ini bagaimana kok bisa ketemu 12 juta sekian? Nah, ini kita akan pelajari di materi kali ini. Oke, contoh. Akif menabung uang di bank sebesar 1 juta rupiah. Ini 1 juta ya. Kemudian dengan suku bunga uang tunggal sebesar 15% per tahun. Bunga tunggal itu apa? Bunga tunggal adalah bunga yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Nah, jadi bunganya selalu sama, dihitung dari modal awalnya, dihitung dari tabungan awalnya berapa. Tentukan bunga yang diperoleh setelah menabung selama 2 tahun. Oke, jadi kalau 1 tahun berarti kan 15% dikali modal atau dikali dengan tabungan awal. Karena diketahui bunganya adalah 15% per tahun. Nah, begitu. Nah, jadi 15 per 100 dikali 1 juta. Nah, kita tinggal coret saja nolnya. Coret, coret. Nah, oke. Nah, berarti nolnya ada 4. Berarti 150.000 ini di tahun pertama. Kalau tahun kedua, karena dia nunggunya selama 2 tahun, berarti kita kalikan 2. Jadi 300.000. Nah, seperti ini. Kita tambahkan saja 150.000. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan bunga tunggal. Setiap tahun nambah 150.000. Ini merupakan contoh dari bunga tunggal. Adapun di bank juga menggunakan bukan bunga tunggal tapi bunga majemuk, ya. Oke, selanjutnya. Tentukan bunga yang diperoleh setelah menabung selama 6 bulan. Nah, ini yang B ini pertamanya adalah bulan. Kalau tadi tahun. Ya, kalau sekarang 6 bulan. Nah, di sini kita tahu 6 bulan itu kan setengah tahun. Ya, 6 bulan itu kan setengah tahun. Berarti 1/2 tahun. Nah, karena tahun itu ada 12 bulan. Nah, jadi kita kalikan saja 1/2 dikali 150.000. Berarti bunganya adalah 75.000. Ya. Oke. Jadi, kalau ingin bicara misalkan ditanya 5 bulan atau 7 bulan, maka caranya seperti ini. Jadi, 6 bulan 6/12. Kok per 12 dari mana? 1 tahun kan ada 12 bulan. Jadi 6/12 ya. Oke, jadi seperti itu. Ini kita kecilkan. Ini kan 1/2. Oke. Nah, ini ada rumusnya. Berdasarkan dari yang B, bunga berdasarkan 6 bulan berarti N/12 dikali dengan bunganya. Nah, sekarang kalau ditanya N bulan, 5 bulan, atau 3 bulan, atau 9 bulan, atau sebagainya, maka rumusnya itu N/12. Dikalikan apa? Dikalikan B. B itu apa? B-nya itu adalah bunga tunggal. Ya, itu dikali 15% itu. Nah,
Nah, itu B bunga, bukan yang lainnya ya, tapi itu bunga atau tabungan lain, terus dikali dengan tabungan awal atau nama lainnya yaitu modal. Nah, kita contoh lanjut. Oke. Pak Adi menabung uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 10% per tahun. Tentukan besar tabungan Pak Adi setelah 8 bulan. Oke, jadi yang pertama itu kita tulis yang diketahui, tabungan awalnya itu 30 juta, bunganya itu persentasenya 10%, terus lama dia menabung itu 8 bulan. Nah, ini saya pakai N ya, berdasarkan rumus di kotak biru itu. Nah, N itu bulan, berarti ada 8 bulan. Ditanya apa? Bunga dan juga tabungan akhir. Nah, ini seperti ini. Yang pertama kita cari bunganya dulu selama 8 bulan. Di sini diketahui bahwa N-nya itu 8. Nah, N-nya 8, kemudian B-nya 10%, terus tabungan awalnya 30 juta. Oke, seperti itu. Sehingga kita tulis saja. Nah, seperti itu. 10% itu 10 per 100. Nah, 8 per 12 ini enaknya kita kecilkan, kita bagi dengan 4, bagi dengan 4 juga, sehingga ketemunya 2 per 3. Oke? Seperti itu. Sekarang kita tinggal mencoret-coret. Nah, kita coret, set. Nah, jadi lebih gampang. Berarti 0 sudah hilang semua. Sekarang tinggal 3 dan 3. Kita coret. Berarti sisa berapa? 2 juta. Sangat mudah sekali sebenarnya, teman-teman. Oke, jadi itu hasilnya. Berarti Pak Adi itu mendapatkan bunga sebesar 2 juta. Sehingga uangnya berapa sekarang? Sehingga tabungan selama 8 bulan menjadi tabungan awal 30 juta, bunganya 2 juta, berarti sisa 32 juta. Ya, berarti seperti itu cara menghitung suku bunga tunggal. Oke? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya. Nah, contoh berikutnya. Ini kalau ditanya lama menabung atau yang ditanya N-nya. Aji menyimpan uang sebesar 1.500.000 di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 12% per tahun. Maka jumlah tabungannya menjadi 1.620.000. Maka Aji harus menabung selama, kita tulis, diketahui persentase bunga sama dengan 12%. Kemudian untuk mencari bunga, nah adalah selisih dari tabungan akhir atau dengan tabungan modal, tabungan awal, sehingga mendapatkan 1.620 dikurang 1.500, ketemunya 120.000. Nah, ini adalah bunga selama N-nya. Diketahui tabungan awalnya 1.500.000. Nah, ditanya lama menabung N, ya. Oke, langsung kita ke rumusnya. N per 12 kali B persen kali tabungan awal. Bunga selama N bulan itu 120.000. 120.000? Ini kita belum tahu nih. B persennya tahu, 12 per 100 tabungan awalnya tahu, 1.500.000. Nah, sekarang kita tinggal coret-coret. Coret lagi. Nah, berarti sisa N kali 1.15.000, ya. Nah, kita sudah belajar tentang PLSP, maka kita tinggal pindah ruas. Kita lihat menjadi pembagian 120.000 dibagi 15.000, ya. Ini nolnya kita coret juga, berarti 120 dibagi 15. Dapat berapa? 8. Sehingga Aji ini harus menabung selama 8 bulan. Jawabannya adalah A. Oke? Bisa dilanjut ya, teman-teman. Berikutnya. Nah, ini ditanya persentase bunga. Kalau tadi N, sekarang ditanya adalah persentase bunga. Ya, contoh.
Fahim menabung uang di bank sebesar 8 juta. Setelah pembulan, uangnya diambil sebesar 8.800.000. Berapakah persentase suku bunga tabungan yang diberikan bank tersebut? Oke, jadi ini kita cari keuntungan atau bunganya dulu. Jadi tabungan akhir dikurangi tabungan awal. 8.800.000 dikurangi 8 juta atau 800.000. Oke, tabungan awalnya diketahui 8 juta, N-nya 8 bulan. Persentase bunga tidak diketahui, belum diketahui teman-teman. Oke, kita langsung menggunakan rumus yang ada di kotak biru ini. Bunga N bulan sama dengan M per 12 kali B persen kali tabungan awal. Nah, di mana N-nya itu adalah 8. N-nya 8 ya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Ini 8. Ini juga 8. Tadi sudah ketemu ini dari hasil selisih tadi. Oke. Setelah ini kita tinggal melakukan pencoretan. Coret saja nolnya. Seret. Nah, tinggal 80.000. Sekarang 8 sama 12 bisa kita kecilkan. Ya. Oke. Baik, itu 80.000 ini langsung saja kita jadikan bagi, ya, biar lebih enak bacanya. Nah, kita tinggal coret saja nolnya. Set. Oh, ada 4, kita coret lagi, berarti sisa 80 bagi 8. Ya, hasilnya adalah 10, ya kan? Berarti 10. Kemudian 8 sama 12 kita sederhanakan. Kita bagi 4, hasilnya 2/3 dikali B bunga. Nah, itu pindah menjadi perkalian. Tapi dia dibalik. Nah, tadi 2/3, sekarang 3/2. Kenapa? Karena sebetulnya ini adalah, di sini aja, 10 dibagi 2/3. Terus diubah jadi perkalian. 10 kali 3/2. Oke? Dicoret-coret. Hasilnya 5 dikali 3, 15. Sehingga jadi bunganya adalah 15% per tahun. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan lagi tentang pinjaman koperasi. Ya, oke. Biasanya koperasi pinjam itu melayani peminjaman. Biasanya digunakan untuk usaha-usaha. Contoh, seseorang minjam uang di koperasi sebesar 6 juta dengan bunga 1,5% per bulan. Ya. Kalau 15% itu kan 15 per 100. Kalau 1,5% jadinya 15 per 1000. Karena ada komanya, jadi kita tambahkan 0. Jika lama meminjam 12 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah, oke, apa sih angsuran itu? Angsuran adalah cicilan, ya. Lanjut. Diketahui besar pinjamnya itu 6 juta. Persentase bunga itu 1,5% per bulan. Kalau tadi kan ada keterangan per tahun, ini per bulan. Maka kecil 1,5. Lama meminjam 12 bulan atau 1 tahun. Besar angsuran sama dengan berapa? Nah, yang pertama kita cari bunga selama dia meminjam. Dia meminjam 12 bulan kan? Nah, kita tinggal kalikan saja 12 dikali 1,5%. Jadinya berapa tuh? Nah, ini kalau kita kalikan, itu hasil jadi berapa belas persen ya? Kita jadinya 18%. Nah, ini 18% dikalikan besar pinjaman. Besar pinjamannya berapa? 6 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, kebetulan ini saya tidak menggunakan yang di atas, tapi alternatif lain yaitu kita jadikan 15 per 1000. Tapi sama, hasilnya 1.080.000. Itu hasilnya. Ya, ini kalau dia minjam di bank selama 12 bulan, maka dia harus menanggung bunganya sebesar
1.080.000. Kemudian untuk mencicil per bulan, karena dia mencicil selama 12 bulan, berarti N-nya itu berarti 6 juta ditambah 180.000 bagi 12. Berarti ini coret 6 juta, kita titik 6 juta, kita coret, ketemunya ini 500.000 kan ya kalau nggak salah. Ya benar. Kemudian 1.080.000 kita bagi dengan 12, itu ketemunya di 90.000. Kemudian kita tambahkan. Nah, seperti ini. Sehingga dia harus membayar sejumlah 590.000 per bulan selama 12 bulan atau 12 kali, karena pembayaran setiap bulan ya, kan namanya dicicil ya. Oke, kita ke contoh berikutnya di mana bunganya adalah per tahun sekarang. Lanjut. Nomor 2, Butejo meminjam uang di koperasi sebesar 400.000 dengan bunga 18% per tahun. Jika lama minjam 5 bulan, nah ternyata dia minjamnya nggak sampai setahun. Besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah besar pinjaman 400.000, lama minjam 5 bulan. Persentase bunga itu 18% per tahun. Ya. Oke. Yang pertama, kita mencari besar bunga selama 5 bulan, yaitu 5 per 12 kali 18 per 100 dikali 400.000. Ini sama seperti kita mencari tabungan, cuman harus dibagi dengan cicilan. 5 per 12, nah dikali persentase itu berarti 18%, karena per tahun ya, jadi 12. Coba kalau tadi itu kan tidak perlu pakai 12. Nah, itu bedanya. Oke. Kemudian kita bagi saja. Nilai coret, kemudian dicoret, 12, 18 coret, kita bagi 6. Kita bagi 6, hasilnya 3 sama 2. Kemudian ini juga bisa kita coret lagi. 2.000. Ya, kita ketemunya itu 30.000. 5 kali 3 15, 15 kali 2.000 30.000. Jadi itu adalah bunga selama 5 bulan. Kemudian untuk mencari cicilan atau ansuran, kita tinggal membaginya. Apa yang dibagi? Yang dibagi adalah pinjamannya tadi, 400.000 tadi, ditambah dengan bunga selama 5 bulan dibagi 5. Nah, seperti ini ya. Jadi 400.000 dibagi, ini bisa coret ya, 30. Nah, ini tidak bisa, jadinya 6.000. Ini 40.000, 40 dibagi 5 itu hasilnya 80.000. Oke, seperti itu. Berarti jawabannya adalah besar angsurannya itu 86.000, sehingga Butejo harus membayar sejumlah uang 86.000 per bulan selama 5 bulan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara seperti itu untuk menghitung pinjaman ya, kalau bunganya tunggal. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke tentang pajak. Bagian yang terakhir, pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Jadi, pajak itu merupakan dari kita itu untuk membayar ke mereka, kemudian dari mereka nanti digunakan untuk keperluan rakyat, entah itu membangun jalan atau membangun apa gitu ya, itu dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Kemudian di sini yang akan kita bahas dari pajak untuk kelas 7 ini ada 2. Yang pertama PPN, pajak pertambahan nilai.
Nah, ini kalau kalian makan di rumah makan itu dikenai pajak PPN. Biasanya sekian persen pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, terus kalau kalian di rumah makan atau supermarket ada keterangan di struk pajak PPN 10%. Nah, berarti emang 10%, biasanya 10% PPN. Contoh, Ari membeli sepeda motor dengan harga 25 juta dan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Ari adalah, ya kita tinggal hitung saja. PPN itu 10% dikali 25 juta. Kita coret-coret ketemunya di 2.500.000. Oke, kalau masih bingung caranya adalah 10/100 dikali 25 juta. Kita coret. Nah, nolnya berarti sisa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti sisa 2.500.000. Berarti hari ini harus membayar 25 juta ditambah PPN plus PPN. Nah, berarti jadinya 27.500.000. 20.500.000, jawabannya itu D. Ya. Jadi motor itu seharga 20.500.000 sudah ditambahi PPN, dikenai PPN. Jadi 27.500.000. Oke. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang PPA, pajak penghasilan. PPA itu biasa dikenakan oleh karyawan atau pekerja, yaitu di mana gaji kita dipotong kemudian diserahkan ke negara untuk kepentingan rakyat. Seperti itu ya. Pemotongan gaji dari pekerja yang diberikan kepada pemerintah sebagai pemenuhan kewajiban pekerja kepada negara. Contoh, seorang karyawan mendapatkan gaji 6 juta dengan penghasilan tidak kena pajak 1 juta. Jika besar PPh 15%, maka besar gaji yang diterima karyawan tersebut adalah, karyawan itu pegawai ya, gajinya itu 6 juta, di mana 1 juta tidak kena pajak, yang 5 juta itu kena pajak. Nah, berarti pajaknya itu dihitung dari 5 juta. Sementara itu yang 1 juta tidak kita kalikan. Nah, kita hitung ya, berarti PPh sama dengan 15%. Nah, kalau persentasenya 15, berarti kita kalikan 5 juta. Coret-coret nolnya, jadi 750.000. Itu PPh-nya. Sehingga gaji yang diperoleh 6 juta, ya awalnya 6 juta dikurangi PPh. Kok dikurangi, Pak? Ya iya kan, potongan. Kalau tadi ditambah, karena kita yang bayar ke mereka. Kalau sekarang, gaji yang kita terima dipotong oleh PPh untuk negara. Nah, makanya 6 juta dikurangi PPh. Berarti 750.000. Jadi hasilnya 5.250.000. Ya, itu jawabannya. Jawabannya B. Semoga bisa dipahami ya teman-teman, agar bisa dipahami. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihan mohon maaf. Semoga berkah. Maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.